Sorotan internasional tentang situasi HAM di Papua akhir-akhir ini menjadi sorotan internasional adalah reaksi dan respon positif hasil dari perjuangan dalam negeri bukan dari diplomasi dan lobi diplomat. Sekalipun ada lobi dan diplomat di luar negeri dilakukan namun jadi perhatian serius dari Dewan HAM dari Parlemen Belanda, Uni Eropa dan Dewan Gereja Sedunia menyoroti situasi Papua adalah reaksi dari aksi dalam negeri. Laporan rutin setiap peristiwa pelanggaran HAM dan kekerasan dari pembela HAM, NGO, gereja organisasi gerakan dan individu serta laporan pemerhati HAM baik dari Papua, Papua Barat dan Indonesia pemerhati HAM di Indonesia. Sejak 2018 Perang TPN PB vs TNI POLRI di Nduga Puncak Papua, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat dan Yahukimo. Dampak dari perjuangan TPN PB melawan militer Indonesia melahirkan krisis kemanusiaan, krisis pendidikan, kesehatan, hak hidup terhadap 67.000 pengungsi di 6 kabupaten. Perjuangan TPN PB berdampak positif terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua Barat lebih khusus ada perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di Papua. Sorotan internasional mulai terlihat dari Dewan HAM, pelopor khusus PBB tentang pengungsi, pelopor khusus tentang pembela HAM di Papua. Perang di 6 kabupaten akibatnya rakyat ribuan orang mengungsi ini menjadi perhatian karena berdampak pada hak pendidikan, hak kesehatan, penghilangan paksa dan perlindungan anak serta perempuan. Kemudian ada kasus penyiksaan dan penghilangan paksa serta penembakan terhadap anak menjadi catatan kekerasan militer Indonesia di Papua. Kemudian penolakan otonomi khusus jilid 2 melalui petisi rakyat Papua, penangkapan jubir KNPB Victor Yeimo. Kriminalisasi aktivis HAM pembungkaman ruang demokrasi serta rasisme bentuk verbal maupun secara fisik. Akhirnya Uni Eropa mempertanyakan pemerintah Indonesia tentang penggunaan dana otonomi khusus 20 tahun pertama termasuk pelanggaran HAM belakangan ini di Papua. Kemudian kasus demo di Yahukimo dalam aksi demo damai tolak DOB menjadi catatan kekerasan dan menjadi laporan buat pelopor khusus PBB tentang penghilangan paksa dan pelopor khusus tentang hak berekspresi berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kasus Yahukimo telah melanggar konvenan internasional tentang hak sipil dan hak politik dijamin hukum internasional dan hukum Indonesia sendiri. Gerakan perlawanan dalam negeri menolak semua bentuk penindasan, yang dilakukan termasuk menolak semua program Jakarta di Papua berdampak pada perampasan tanah perampokan SDA kerusakan lingkungan eksploitasi kepentingan ekonomi oligarki imperialis di Papua. Perlawanan dalam negeri harus dilakukan sambil konsolidasi, pembangunan infrastruktur perjuangan membangun kesadaran rakyat Papua untuk terus berjuang. Kita tidak bisa mengharapkan kepada orang lain di luar negeri apalagi PBB, mereka akan bersuara ketika adalah perlawanan dalam negeri menjadi pemicu mereka bersuara. Kita berharap PBB datang tanpa kita berjuang dengan sadar dari dalam negeri mimpi dan bohong. Dewan HAM PBB datang ke Papua saat ini belum ada jadwal resmi. Apalagi saat ini opini dunia termasuk PBB fokus pada krisis kemanusiaan di Ukraina akibat perang Rusia vs Ukraina. Jadi jangan berharap datangnya PBB tetapi lakukan perlawanan dalam negeri akan mendesak mereka datang bukan deklarasi panitia penyemputan ini pembohongan publik. Ones Suhuniap